sekitar pukul 16.30 tadi telah kita lakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di Mabes Polri. Kurang lebih jam 16.30 tadi ada seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggalkan pos tersebut, namun kemudian yang bersangkutan kembali dan kemudian melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan. Ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA, umur 25 tahun. Yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal. Awas ingat ini perlu saya sampaikan. Mujahid itu ada kaidahnya. Mujahid orang berjihad. Jihad itu tidak harus pakai senjata. Ada banyak jenis jihad. Ibu melahirkan jihad. Bapak bekerja jihad. Di medan perang kalau ada peperangan menuntut untuk mempertahankan iman, bahkan negara bangsa itu jihad. Dulu ada resolusi jihad dari ulama kita mempertahankan kebangsaan kita. Tapi kalau nembak orang, bom orang, bunuh orang tanpa kaidah yang benar, itu bukan jihad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa madwala. Ini penting diketahui, Nabi itu setiap selesai menunaikan sholat itu konsisten selalu berdoa kepada Allah. Doanya kemudian dirangkum oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya nomor hadis 925. Nabi menyampaikan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon anugerahkan bagi kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, berkah, dan juga mohon terima amalan kami. Kata para ulama hadis, ini selevel Nabi saja masih bermohon kepada Allah, mohon terima amalan kami. Nabi itu ahli surga sebelum wafat. Jadi sebelum wafat sudah turun ayat menjamin tentang surga. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah siapkan untukmu semua kenikmatan surga yang berlimpah. Bahkan di surat Ad-Duha disebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di surga nanti kami akan berikan kepadamu nikmat sampai kamu puas. Padahal dalam kaidah nikmat kata para ulama tafsir, hampir semua manusia nggak ada yang puas. Sebab kalau sudah dapatkan satu nikmat, pengen yang lain. Contoh, bapak ibu sudah dapat sepeda, kalau sudah punya sepeda, pengen apa? Motor. Sepeda itu nikmat, begitu sudah punya sepeda, pengen motor. Kalau sudah pengen motor, pengen apa? Mobil. Kalau sudah pengen mobil, pengen apa? Pesawat. Mau taruh di mana? Kalau sudah menikah, pengen apa? Anak. Kalau sudah ada anak, pengen apa? Oh, kayaknya sayup-sayup dari belakang Pak Wakil Bupati. Wah, kembalikan sini. Jadi selevel Nabi Muhammad, ahli surga, ayat surga sudah turun. Dipuji oleh Allah di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu ini punya akhlak yang sangat mulia. Gelarnya Habiballah, surganya tingkat tinggi tanpa hisab. Masih bermohon kepada Allah, kata beliau, ya Allah, mohon terima amalan saya. Maka siapa kita yang bukan nabi, bukan rasul? Surga belum ada jaminan, hisab masih menegangkan, tidak ada pujian di Al-Quran untuk kita. Maka kata para ulama hadis, kita lebih berhak membiasakan dibandingkan para nabi untuk bermohon kepada Allah, ya Allah, terima amalan kami. Jadi kalau sudah beramal, mau baca Quran kah, mau sholat, mau tilawah, mau sedekah, biasakan bermohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Karena kita tidak tahu di antara sekian amalan itu berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, belajar di majlis ilmu, tadi kami sampaikan, berpeluang mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita hijrah melalui majlis ilmu, maka statusnya pertama dinaikkan oleh Allah menjadi mujahid fisabilillah. Kalau wafat sedang belajar atau di perjalanan, maka statusnya naik menjadi syuhada, syahid. Awas ingat ini perlu saya sampaikan. Mujahid itu ada kaidahnya. Mujahid orang berjihad. Jihad itu tidak harus pakai senjata. Ada banyak jenis jihad. Ibu melahirkan jihad, bapak bekerja jihad. Di medan perang kalau ada peperangan menuntut untuk mempertahankan iman, bahkan negara
negara, bangsa itu jihad. Dulu ada resolusi jihad dari ulama kita, mempertahankan kebangsaan kita. Tapi kalau nembak orang, bom orang, bunuh orang tanpa kaidah yang benar, itu bukan jihad. Awas, hati-hati. Saya dulu sedang ada di Lampung, ada kejadian di Jakarta, di Jalan Tamrin, bom meledak. Duar. Waktu meledak saya ditanya di Lampung, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi lain kaidahnya. Nah, tahukah Anda di antara jihad itu datang ke majlis ilmu belajar, kalau wafat statusnya naik jadi syuhada. Syuhada itu berita baiknya, kalau dia masuk surga, maka surganya akan selevel dengan semua nabi-nabi. Dalil yang ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69, paling kanan di pertengahan. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'a alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Satu, minan nabiyyina. Dua, was-siddiqina. Tiga, wasyuhada. Empat, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, ada orang-orang yang taat pada Allah, saking taatnya pada Allah dan Rasul, sampai di surganya ditempatkan oleh Allah dengan semua nabi-nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi disebut dalam Al-Quran dengan nama Anbiya. Di Quran surah ke-21 ada surah Al-Anbiya, karena di dalamnya dikisahkan beberapa nabi. Tapi kalau semua nabi, dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam alaihissalam, maka kalimatnya berubah menjadi An-Nabiyyin. Masya Allah. Ada orang masuk surga, ditanya dengan orang penduduk surga yang kedua, kamu surganya di mana? Alhamdulillah, tetangga saya Habib Fulan, kiri saya Kiai Fulan, depan saya Tuan Guru Fulan, belakang saya Ustadz Fulan. Kalau kamu di surga mana? Diam-diam, senyum-senyum dia berkata, alhamdulillah, di depan saya ada ganteng-ganteng nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu kita di dunia ada ganteng-ganteng serigala, ini ganteng-ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelah belakang saya Nabi Musa alaihissalam, kiri saya Nabi Ibrahim alaihissalam, kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia tinggal di kompleks semua nabi, bahasa Arab semua nabi an-nabiyyin, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nakhur bin Tali bin Ya'rub bin Yastub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nakhur bin Abid bin Kinan bin Al-Fakhsad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi. Jadi tidak main-main. Kalau Pak Bupati, Wakil Bupati, semua Muspika di Wajo ingin menghidupkan majlis ilmu, menghidupkan ma'had Quran, menghidupkan nilai-nilai keislaman yang baik untuk orang Islamnya, untuk membangun negeri, jangan dikira maka semua pelakunya adalah mujahid fi sabilillah. Kalau wafat bupatinya, bupati syuhada, wakilnya bupati syuhada, kapolresnya kapolres syuhada, dandimnya dandim syuhada. Semuanya rakyatnya rakyat syuhada, masuk surga, surga khusus untuk rakyat Kabupaten Wajo. Itu tawaran yang sangat indah. Bahkan diturunkan langsung satu ayat tawaran dari Al-Quran. Quran surah ke-7 ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushaf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau ada satu penduduk desa, penduduk negeri, satu kabupaten, bahkan provinsi, bahkan negara, satu tempat ini semua beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mengamalkan ajaran-ajaran Allah, maka apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Kalau sudah dibuka pintu keberkahan, maka akan muncul dua keistimewaan. Satu, maksiat akan dihilangkan oleh Allah di tempat itu. Susah maksiat. Yang kedua, ibadah meningkat, sholatnya rajin. Kalau di tempat lain, maaf, jangankan ibadah sunnah, ibadah fardu sudah adzan belum tertarik, qomat belum datang. Wajib ketika meningkat ketakwaan kepada Allah, jangankan ibadah fardu, ketinggalan sholat sunnah bisa gelisah. Sunnah bukan cuma fardu, sunnah dikejar. Kalau bupatinya sudah rajin sholat sunnah, jajaran di kepolisiannya rajin tahajudnya, militernya rajin baca Al-Qurannya, maka demi Allah, yang pertama yang akan diberikan oleh Allah, maksiat akan dihapuskan di tempat itu. Begitu bupati sedang bekerja, tiba-tiba ada orang terdorong berbuat maksiat. Pak, ada proyek Pak, fee-nya bagus, bisa sampai 500 juta. Bapak tidak tanda tangan 500 juta. Maka bupati mengatakan, maaf,
Tangan saya ini tangan tahiyat, senantiasa dipakai sholat, tidak akan pernah berbuat maksiat. Ambil. Tolong koreksi. Begitu dikoreksi datang lagi 5 menit kemudian, Pak, sudah dirubah Pak. Coba saya lihat. Loh, kok berubahnya begini? Kata orangnya fee-nya nambah Pak, dari 500 juta jadi 5 miliar. Wah. Kamu ini bagaimana? Tangan saya ahli tahiyat, telunjuk tahiyat, nggak akan dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu. Kalau urusan sudah maksiat nggak ada istikharah. Masyarakatnya juga begitu. Kalau di kota Wajo sudah tidak ada yang maksiat, maka polisinya tenang, Kapolres nyaman kerjanya. Ini kadang-kadang mau ke pengajian aja ribut di jalan, motor kebut-kebutan, polisi menunaikan tugas, berhenti. STNK ada Pak, SIM lengkap. Kamu mau kemana? Ngaji Pak. Ustaz Adi, oh Ustaz Adi. Kamu tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu lewat? Saya tidak tahu, ada Bapak. Kadang-kadang begitu tuh. Kadang-kadang ketidakbaikan itu tidak selalu muncul dari orangnya, karena ada faktor di luar yang mendorong itu. Maka kalau Anda sudah hijrah, itu semua akan ditepikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berubah menjadi baik.